Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Wijaya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 241120498. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai 5 orang yang berbeda agama. Orang ini terdiri dari pemuka agama dan orang yang taat untuk beragama. Agama tersebut terdiri dari agama Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, adapun tujuan dari video wawancara kali ini adalah untuk menggali dan mengetahui peran serta agama masing-masing dalam membina kerukunan antar umat beragama. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita simak videonya. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak dulu? Boleh, nama saya Rahmat Taufik. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Miss dulu? Nama saya Duma Fitriyanti Sina. Nah, baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama kamu dulu? Nama saya Sela Inggris. Nah, baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama kamu dulu? Halo, perkenalkan nama saya Melvin Tania. Halo, saya Alvin. Nah, langsung saja nih, ke soal pertama, menurut ajaran yang kamu ini, bagaimana sih pandangan tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama? Hidup rukun itu kan artinya damai ya. Dalam agama Buddha, kalau kita hidup rukun artinya kita sudah menjalankan ajaran Dhamma. Dhamma itu ajaran Sang Buddha. Jadi, kalau hidup rukun otomatis kan kita damai kepada semua orang antar umat beragama tanpa membeda-bedakan. Di agama Buddha juga kita ada mengajarkan cinta kasih dan welas asih, yaitu metta dan karuna. Secara tidak langsung, saat kita menciptakan kedamaian, kita juga menyebarkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk. Nah, menurut ajaran kamu nih, bagaimana sih pandangan tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama? Yang namanya kerukunan beragama itu memang sangat penting ya. Nah, dalam ajaran agama Buddha itu ada namanya kebijaksanaan. Banyak dari kata itu bisa kita simpulkan kalau kata bijak, bijak dalam berpikir. Nah, jadi kita sudah tahu lah ya kalau menciptakan kerukunan umat beragama itu memang penting dan hidup kita. Jadi dalam agama Buddha itu tidak diajarkan untuk saling menghakimi, menciptakan konflik, tapi dengan kebijaksanaan itu kita harus menciptakan kerukunan umat beragama. Nah, yang pertama, menurut ajaran kamu, bagaimana pandangan tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama? Oke, untuk semua agama nih, gak usah agama saya dulu. Untuk semua agama kan pastinya diajarkan untuk berbuat baik untuk hidup rukun. Jadi untuk semua agama kita diwajibkan untuk hidup rukun antara satu sama lain dengan berbuat baik. Dan dalam agama Buddha sendiri ada diajarkan untuk berbuat baik. Terdapat tuh dalam Sutta Dhammapada 183. Isinya itu sababa pasa akarna musarasa pasang pada sacita peridapanam etang Buddha sasanam. Yang dimana Buddha itu bersabda bahwasanya janganlah berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi memang dalam semua agama itu pasti diajarkan untuk berbuat baik. Gitu. Menurut Bapak, bagaimana sih pandangan tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama? Bertoleransi antar agama. Ada ayat di dalam ajaran kami, agama Islam, yang menyatakan bahwa wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Kemudian waja'alnakum su'uba wa qabaila, dijadikan bermacam-macam suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, dari perkenalan itu kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, langsung saja ya, soal pertama nih, menurut ajaran Miss, bagaimana pandangan tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama? Dalam ajaran agama Kristen itu hidup rukun itu adalah sebuah bentuk nyata dari kasih kepada sesama orang. Seperti dalam ada Alkitab, Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang kedua nih, ada nggak sih dalam agama Buddha itu kitab suci yang mengajarkan kita tentang saling menghargai dan tidak bersikap intoleransi? Mungkin boleh dijelaskan? Ada pada kitab suci Dhammapada. Kalau saya nggak salah ingat ya, pada Dhammapada ayat 5 sama pada Dhammapada ayat 223. Nah, ajaran ini mengajak umat Buddha untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, baik mereka yang memusuhi kita. Jadi kita lebih terlatih untuk sabar dan menyebarkan welas asih gitu. Dalam agama Buddha nih, ada nggak sih kitab suci yang mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak bersikap intoleransi? Mungkin boleh dijelaskan? Nah, dalam setiap agama pasti ada lah ya, dan kitab sucinya mengajarkan tentang untuk saling menghargai dan tidak bersikap intoleran. Nah, dalam agama Buddha dan kitab suci Pitaka ada yang Buddha menekankan pentingnya untuk kesabaran atau hati. Nah, kalau ada yang berbuat jahat, janganlah balas dengan kejahatan, tetapi balas dengan cinta kasih. Maka ada dalam kitab suci kamu yang mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak bersikap intoleransi? Ada dalam Majjhima Nikaya, di mana Buddha itu bersabda kepada biku-biku untuk tidak saling menyalahkan dan ya kita itu jangan meremehkan keyakinan lain. Selanjutnya nih,
Apakah ada ayat dalam agama Bapak yang mengajarkan tentang kita untuk saling menghargai dan tidak bersikap intoleransi gitu? Mungkin boleh dijelaskan? Kalau di setiap agama mungkin ada ya ajaran tentang hal itu. Kalau dalam agama Islam tersendiri itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Bunyinya seperti ini ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian juga tidak mungkin menyembah Tuhan yang kami sembah. Maka lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagikulah agamaku. Itulah asal dasarnya bahwa begitu pentingnya kita bertoleransi antar umat beragama. Katanya agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Kedua nih, ada nggak sih dalam ayat atau kitab suci Inggris yang mengajarkan kita untuk saling menghargai dan tidak bersikap intoleransi? Mungkin boleh dijelaskan? Ya ada, dalam Alkitab itu mengajarkan tentang toleransi, pengampunan dan kasih yang tidak membedakan, seperti dalam Roma 12 ayat 18 dan seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Nah, yang ketiga nih, menurut kamu kenapa toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki agama berbeda seperti Indonesia? Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kerukunan antar umat beragama itu kan artinya damai ya kan? Kalau damai itu cara mewujudkannya ya dengan cara toleransi, saling membantu, saling menghargai antar umat beragama tanpa membeda-bedakan. Kalau tidak ada toleransi antar umat beragama, timbul apa ya? Timbul konflik antar perbedaan agama karena setiap agama berbeda-beda gitu. Jadi hidupnya jadi gak rukun, gak damai. Menurut kamu, kenapa toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda seperti di Indonesia? Nah, untuk toleransi mah memang harus penting ya dalam dunia ini. Kalau nggak ada toleransi mah dunia ini udah perpecahan gitu kan, banyak konflik di mana-mana. Menurut saya kita sebagai manusia itu sebaiknya hidup toleransi lah ya. Kalau toleransi nggak susah untuk diterapkan. Menurut kamu, kenapa toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda seperti di Indonesia ini? Sebenarnya manfaat kita menjalankan toleransi itu tidak membedakan satu sama lain itu kan cuma hanya untuk satu, yaitu agar tidak terjadi perpecahan. Itulah pentinglah kita menjaga kerukunan beragama. Ketiga nih, kenapa sih toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda seperti Indonesia ini? Baik, begitu pentingnya toleransi antar umat beragama, apalagi kita yang tinggal di Indonesia kan begitu. Perlu diketahui bahwa kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Kalau terkait dengan aturan ibadah masing-masing agama, kita tidak boleh campur. Tapi kalau terkait interaksi sosial, kita ini makhluk saling membutuhkan. Ya. Tidak ada orang hebat di muka bumi ini yang mati nanti bisa ke kuburan sendiri. Nggak ada orang yang hebat di bumi ini, orang kaya di bumi ini yang mati nanti bisa ngurus dirinya sendiri, nggak ada. Saya rasa begitu pentingnya toleransi antar umat beragama. Menurut Miss, kenapa toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda seperti di Indonesia ini? Ya, toleransi itu memang sangat penting karena kan kita diciptakan berbeda. Jadi kalau tidak ada toleransi, bakalan mudah terjadi sebuah konflik. Nah, yang keempat, ada nggak sih contoh nyata tentang bagaimana umat beragama bisa saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Ada ya, contohnya pas bencana alam di suatu daerah itu. Yang membantu kan nggak harus dari satu agama aja. Contohnya dari agama-agama lain juga boleh ikut sigap membantu. Atau misalnya ada pembangunan tempat ibadah, vihara, masjid atau lain-lain gitu ya. Yang ikut membantu membangunnya kan bukan harus misalnya masjid, bukan harus umat yang beragama Islam, tapi agama Buddha, Kristen dan lain-lain juga boleh membantu. Ada nggak sih contoh nyata tentang bagaimana umat beragama ini bisa saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya itu banyak ya. Mungkin seperti hari raya Imlek. Nah, itu kan sebenarnya dari agama Konghucu ya. Nah, kita sebagai umat Buddha pun ikut merayakan. Begitu juga dengan dalam agama Buddha ada yang namanya Hari Besar Waisak. Nah, dalam acara Waisak itu mereka pun ikut merayakan gitu kan, saling berkumpul di Candi Borobudur, terus melepaskan lampion gitu kan. Terus ada juga nih dalam agama Hindu, mereka ada acara di pura, terus mereka pawai ya kan. Nah, kita pun ikut jalan gitu kan, ikut merayakan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ada nggak sih contoh nyata tentang bagaimana umat beragama bisa saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nyata ada. Ini mau untuk agama Buddha atau Mulai untuk secara umum. kalau secara umum gini, misalnya ada satu agama yang menjalankan ibadah atau sedang ada acara keagamaan, mungkin dari agama lain itu boleh membantu. Misalnya, enggak contoh lain nih, agama A ini memberikan kayak bantuan baksos kepada agama ini.
Lalu dalam agama Buddha juga ada diajarkan menjalankan praktik bodhisattva yang dimana kita bisa tuh menebarkan cinta kasih tanpa membedakan satu sama lain. Pak nih, ada nggak sih contoh nyata tentang bagaimana para umat beragama ini bisa saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kebetulan saya kan tinggal di wilayah Jatikarya di Utara. Kami punya rumah ibadah di situ, namanya masjid. Kebetulan di sekeliling masjid kami itu rata-ratanya itu orang-orang Nasrani. Yang tinggal di wilayah masjid kami itu orang Kristen. Tapi mereka tidak merasa terusik dan terganggu dengan lantunan-lantunan ayat suci yang selalu dikumandangkan setiap waktu sholat masuk. Itu satu. Yang kedua, begitu pentingnya lah kita saling bertoleransi antar umat beragama. Contoh, satu wilayah yang rawan terhadap rampokan, jadi mereka membuat siskamling atau poskamling. Nah ini kan sumber dayanya didapat dari seluruh masyarakat, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Islam yang ada di wilayah itu. Mereka bercampur baur untuk membangun poskamling itu. Kemudian shift malam pun mereka bergantian. Nah, itu salah satu contoh. Walaupun beda-beda semua saling membantu. Iya, dan memang harus seperti itu. Kita orang hidup harus seperti itu. Jadi nggak bisa kita merasa itu kita hebat sendirian, nggak bisa. Ada nggak sih contoh nyata bagaimana umat beragama ini bisa saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada. Gereja juga sering bekerja sama dengan masjid, pura, bahkan dengan vihara untuk melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, bersih-bersih lingkungan, bahkan membantu bencana korban. Nah yang terakhir nih, menurut kamu nih, apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat dapat lebih damai dan nggak mudah terpecah belah karena perbedaan agama? Seperti tadi yang sudah saya katakan, caranya ya dengan cara menyebarkan metta, karuna, cinta kasih dan belas kasih, terus saling menghargai, taat beribadah, taat dalam beragama, terus saling membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan kayak oh ini kan agama A, oh ini kan agama B gitu. Dalam agama Buddha itu kita nggak boleh terlalu melekat pada pandangan sendiri atau duty namanya. Sebaliknya kita harus berpikiran lebih terbuka dan lebih menerima perbedaan-perbedaan antar agama dan lebih toleransi lah intinya. Menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat itu dapat lebih damai dan tidak mudah terpecah karena adanya perbedaan agama? Nah, seperti tadi ya yang sudah dikatakan, kita itu harus menerapkan toleransi. Toleransi kan nggak sulit kan untuk dilakukan. Terus kita dalam agama Buddha lebih menerapkan kebijaksanaan anggapannya dengan berpikir lebih bijak gitu kan dalam membina kerukunan beragama. Terus kita juga harus menerapkan metta, cinta kasih. Nah terakhir, menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat dapat lebih damai dan tidak mudah terpecah karena perbedaan agama? Oke, semua itu cuma bergantung pada satu, yaitu kesadaran diri sendiri. Jadi selama kita bisa mengontrol perbuatan kita, ucapan kita, perbuatan kita, maka kerukunan pasti akan tercipta. Jadi semuanya tergantung pada kesadaran diri sendiri. Terakhir nih, menurut Bapak apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat itu dapat lebih damai dan nggak mudah terpecah karena perbedaan agama ini? Pertama saling menghargai. Kemudian praktek di lapangan itu kita harus membangun komunikasi yang baik agar terciptanya kesatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda. Sudah kami lakukan di wilayah kami. Contoh, ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, justru saudara-saudara kita yang non-muslim itu yang menawarkan diri untuk membantu pekerjaan seperti halnya menjaga parkir, menjaga keamanan, sehingga kita yang muslim beribadah dengan nyaman. Begitupun sebaliknya. Terakhir nih, menurut Miss, apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat dapat lebih damai dan tidak mudah terpecah karena perbedaan agama? Mungkin pastinya tentang pendidikan kasih, terus itu toleransi, terus pengertian antar umat sejak ini. Terus itu mungkin para pemimpin agama menjadi teladan. Terus kemudian terakhir mungkin bisa media dan masyarakat bisa mengaktif dalam penyampaian pesan tentang persatuan bukan tentang perpecahan. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Siap, sukses terus. Nah mungkin segitu saja wawancara ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu ini. Terima kasih. Oke mungkin segitu saja soalnya. Terima kasih yang sudah menjadi narasumber saya. Oke mungkin itu saja pertanyaan untuk wawancara ini. Terima kasih yang sudah menjadi narasumber saya. Nah mungkin itu saja wawancaranya. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Nah sekian wawancaranya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.